Halo para investor semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini saya ingin coba sedikit sharing atau menganalisa sedikit lah saham PT Panca Budi Idaman Tbk. Ini mungkin memang bukan saham-saham yang banyak banget dibahas sama orang ya. Kode sahamnya PBID. Mungkin sekarang orang lagi bahas Telkom atau BRI, BNI, BCA. Jadi sahamnya itu-itu aja. Jadi saya ingin coba sedikit membahas saham-saham yang mungkin nggak banyak dibahas sama orang. Ini kira-kira bisnis apa, terus kira-kira gimana perkembangan kedepannya, dan saya akan memberikan kalian sedikit alasan kenapa kalian mesti melirik saham ini. Dan nanti di akhir video saya juga akan memberikan gambaran kira-kira resiko apa yang kalian hadapi kalau misalnya kalian memegang saham ini. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi PT Panca Budi Idaman Tbk ini ya, kalau misalnya kita lihat sekilas, ini merupakan perusahaan industri kantong plastik ya. Jadi ahlinya kantong plastik nih. Kalau misalnya kalian lihat sebelah kanan ya, dari logonya Panca Budi, symbol of quality. Jadi ini ahlinya kantong plastik. Alasan pertama kalian mesti melirik saham ini adalah Panca Budi merupakan pemimpin pasar di industri kantong plastik. Kalau misalnya kalian lihat nih ya, ada tomat, bengkuang, jeruk, cabai 222. Nah, ini semua adalah produk dari si PBID atau Panca Budi ya. Dan untuk bisa menjadi pemimpin pangsa pasar ya di industrinya, ini saya ambil dari websitenya ya. Ini didukung oleh 7 pabrik yang ada di Jabodetabek, Cilegon, Solo, dan juga Medan. Dan hebatnya lagi, perseroan ini bukan cuma menguasai pangsa pasar domestik ya, tapi perseroan juga udah mulai mengekspor produk-produknya ya ke berbagai negara. Jadi bukan cuma main di Indonesia aja. Alasan yang kedua kenapa kita mesti melirik saham ini ya, karena prospek pertumbuhan yang baik ya. Ini menurut Frost & Sullivan, salah satu lembaga riset ya. Konsumsi plastik di Indonesia itu masih sangat rendah kalau misalnya kita mau bandingin dengan negara-negara lain. Plastic consumption per kapita itu cuma di 17. Sementara kalau misalnya kita lihat, Malaysia itu udah 2 kali lipatnya ya, 35. Lalu kalau misalnya kita lihat lagi Thailand dan juga Singapura itu 40. Ya, jadi Indonesia ini ketinggalan banget dalam sisi penggunaan atau konsumsi dari plastik. Bahkan di Western Europe itu konsumsi plastik per kapitanya itu mencapai 100. Ya, jadi ada upside potensial sebenarnya ya, at least 2 kali lipat lah mengikuti Malaysia ataupun Thailand dan juga Singapura. Mungkin nggak sampai ke Western Europe lah ya, sampai 100 kali. Dan konsumsi plastik di Indonesia ini boleh dikatakan terendah di ASEAN ya. Jadi Southeast di ASEAN itu paling rendah. Jadi ada potensi pertumbuhan lah untuk bisnis plastik ini. Yang ketiga adalah operasi dari perseroan ini terintegrasi ya, dari bahan baku, lalu pabrikasi, lalu hingga ke distribusi. Jadi ini saya kasih lihat, saya ambil dari materi public expose dari perseroan ya. Dari bahan baku ya, biji plastik, lalu dipabrikasi, ada PE, ada PP, ada HDPE. Ini lalu dibuat dan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan juga pasar modern seperti Indomaret dan juga Alfamaret. Dan juga bisa ke industri-industri. Lalu juga diekspor ya produknya si perseroan. Jadi dari mulai bahan baku sampai barang jadi, perseroan ini ada ya. Jadi operasionalnya ini terintegrasi. Soalnya mungkin ada perusahaan yang cuma di distribusinya aja, atau ada yang di bahan bakunya aja, atau ada yang di pabrikasinya aja. Jadi perseroan ini boleh dikatakan cukup terintegrasi. Nah, apakah perseroan ini punya kompeten ya di bidangnya? Perseroan memiliki track record yang sangat panjang, 39 tahun di industri plastik sendiri ya. Jadi ini alasan keempat kenapa kalian mesti melirik perusahaan yang satu ini ya, PBID, dan memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggannya seperti Coca-Cola, Chevron Philips, Lotte Titan,
Chandra Asri, Carrefour, Indomaret, dan Alfamart. Jadi banyak banget pelanggan-pelanggan dengan nama besar. Kalau misalnya kita mau lihat dari kinerja si PBID dari tahun ke tahun ini cenderung mengalami kenaikan ya dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Nah, cuman masalahnya perseroan ini memang baru go public di tahun 2017. Makanya kinerjanya sangat bagus di tahun 2017 dan tahun 2018. Di tahun 2019 sendiri memang mengalami penurunan, tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 justru naik ya laba bersihnya, earnings per share-nya. Dari 23 di kuartal 2 lalu menjadi 42 atau naik hampir 2 kali lipat. Dan perseroan ini sendiri cukup rajin membagikan dividen. Dari dividen payout ratio-nya di tahun 2019 kelihatan 49,58%. Jadi buat para pemegang saham, kalau misalnya sekarang harga sahamnya 900, dividen payout ratio-nya 50-an, ya otomatis lumayan banget ya dividen yield-nya. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari pergerakan harga sahamnya si PBID, sejak IPO sampai sekarang sebenarnya harga sahamnya belum kemana-mana. Ya terakhir di 910, waktu IPO ya di kisaran 800 lah ya, di kisaran 800. Sempat naik karena memang kinerja naik, lalu turun karena kinerja turun dan terkena pandemi COVID-19 kemarin, sell off, tapi udah mulai rebound lagi. Kalau misalnya kita lihat dari rasio keuangannya, PBID ini sebenarnya cukup sehat. Dari current rasionya 300%, ini jauh di atas requirement dari saya ya 100%. Lalu dari sisi debt to equity ratio atau DER-nya itu jauh di bawah 100%, which is 33,66%. Itu dari sisi likuiditasnya. Dari sisi profitability sebenarnya masih lumayan oke ya. Net profit margin bisa 7,54%, jadi masih ada ruang lah kalau misalnya ada persaingan atau ada masalah. Jadi ini masih bisa survive. Kalau dari sisi valuasi sebenarnya juga lumayan murah kalau misalnya kita lihat dari price to earning ratio-nya. Kalau dari price to book value ratio-nya ya sebenarnya udah agak wajar ya di 1,01 kali. Nah ini dia slide terakhir ya, resiko dari bisnis si PBID ini adalah larangan penggunaan plastik, dan ini udah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2020 ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat di berita ini ya di finance.detik.com misalnya, penggunaan kantong plastik sekali pakai dilarang di mall, di toko swalayan, dan juga di pasar tradisional di DKI Jakarta. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi ya, si PBID ini jualan ke pasar tradisional. Ya, jadi ini mungkin bisa jadi pukulan ya buat si PBID ke depannya, dan mungkin akan baru terlihat di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2020. Dan kalau misalnya kita lihat memang di secara worldwide ya, secara global, penggunaan plastik itu pelan-pelan dikurangi dan orang-orang mulai beralih lagi menggunakan kertas. Ya, makanya saham-saham INKP, lalu TKIM itu mulai banyak dilirik karena orang-orang mulai shifting dari plastik ke kertas. Nah, cuman kita akan lihat kira-kira gimana nih produk dari perseroan ini, dan kita kan mesti tahu juga ya, yang namanya perseroan tentu punya pilihan. Apakah mereka akan tetap fokus terus di plastik atau punya rencana untuk pindah atau melakukan diversifikasi lah ya, at least dari produk plastik ini ke produk lainnya. Cuman kalau misalnya saya lihat sekilas, walaupun dilarang ya penggunaan plastik ini, tetap aja orang-orang ada yang pakai produk plastik ini ya. Jadi kalaupun langsung hilang 100% menurut saya enggak, tapi ya tentu ini adalah resiko dari bisnisnya si PBID. Jadi buat para investor, silakan dilakukan pekerjaan rumahnya ya, supaya lebih yakin lagi, lebih pede. Saya udah memberikan sedikit alasan kenapa kalian mesti melirik saham ini dan juga resikonya ya. Resikonya apakah kalian bisa terima nggak kalau misalnya beli saham PBID ini. Tentu kalau misalnya resiko pelarangan penggunaan plastik ini berdampak signifikan, tentulah banyak akan turun dan valuasinya akan turun. Oke, semoga videonya kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe ya YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.